Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas IF 11 IF2, Prodi Informatika, Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang keempat pada mata kuliah pemrograman prosedural, yaitu Structure Enumeration. Jadi di sini topiknya adalah enumeration. Baiklah, kita masuk ke modulnya di GitHub. Nah, jadi pada sisi ini saya diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan dalam mendefinisikan, menggunakan, dan memanipulasi structure. Nah, jadi pada tugas 0 di sini, definisikan atau deklarasikan dalam kode program contoh yang ada di sekeliling Anda mengenai enumerasi dan structure. Jadi, yang pertama itu adalah enum. Di sini, ini adalah merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai enum. Jadi, dalam contohnya ini, kita ingin merepresentasikan hari dalam seminggu. Jadi, dalam seminggu itu kan hari ada 7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi dalam enum ini, kita akan uh, merepresentasikan misalnya hari Kamis itu hari keberapa dalam uh, satu minggu itu begitu. Jadi di sini program ini akan memberitahu bahwa jika kita mendefinisikan misalnya dalam kode program ini contohnya adalah Kamis, maka program akan memberikan hari Kamis itu hari keberapa dalam seminggu. Untuk membuktikannya, mari kita run. Benar bahwa hari Kamis adalah hari keempat dalam seminggu. Dalam kode didefinisikan bahwa hari ini itu adalah hari Kamis. Maka program akan memberitahu bahwa hari ini atau hari Kamis adalah hari keempat dalam seminggu. Begitu. Kemudian lanjut ke structure. Nah, dalam structure saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kita ingin merepresentasikan data mahasiswa. Nah, program ini akan membuat struktur untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian array mahasiswa, yang ini array mahasiswa 3 ini digunakan untuk menyimpan banyak mahasiswa. Kemudian loop digunakan untuk mencetak setiap data mahasiswa. Jadi pada structure ini kita akan uh, representasikan data mahasiswa, di mana struktur ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, seperti nama, umur, dan IPK. Nah, di sini namanya mahasiswanya ada 3, ada Noel, Andi, dan Budi. Lalu untuk umurnya ada umur 20, 21, dan umur 19. Kemudian untuk IPK-nya ada 3,75, 3,50, 3,5, dan 3,8. Jadi untuk membuktikannya, mari kita compile dan run. Nah, jadi program akan memberikan data mahasiswa tadi. Ya, jumlah mahasiswanya kan 3. Ada si Noel, ada si Andi, ada si Budi. Dan umurnya juga tertera, dan IPK-nya juga tertera. Jadi itu adalah uh, contoh untuk enum dan structure dalam kehidupan sehari-hari.
Kita masuk ke modulnya lagi. Nah, di sini ada tugas satu. Nah, dalam tugas satu ini ada studi kasus di mana em, kita atau saya disuruh untuk membuat sebuah program yang berisi baris perintah register yang digunakan menambah informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh masukan lainnya yang merepresentasikan identitas mahasiswa. Diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Kemudian baris perintah garis putus-putus digunakan untuk mengakhiri inputan. Nah, dalam mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, di sini uh, kita akan menggunakan structure dan enumeration atau enum. Nah, di sini pada tugas satu ini akan diberi inputan seperti ini. Ada register, nama satu, NIM satu, NIM mahasiswa satu, tahunnya, gendernya apa, gitu sampai mahasiswa yang ketiga. Kemudian akan diberhentikan dengan garis putus-putus seperti ini. Yang tandanya itu adalah baris perintah yang digunakan untuk mengakhiri inputan. Jadi pada tugas satu ini outputnya adalah jumlah ini sum of male, jumlah mahasiswa laki-laki dan jumlah mahasiswi perempuan atau jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi. Ini untuk laki-lakinya, jumlah laki-laki, jumlah mahasiswa perempuan gitu. Oke, jumlah mahasiswinya. Jadi bagaimana kode program yang saya buat untuk tugas satu ini? Mari kita kembali ke code-nya. Nah, ini adalah code untuk tugas satu. Nah, di sini ada include stdio.h dan string.h. Nah, seperti biasa, ini wajib karena ini merupakan operasi yang penting. Jadi untuk include stdio.h ini adalah untuk operasi input dan output. Inputnya itu printf dan outputnya inputnya scanf dan outputnya printf. Dan untuk string.h, nah, ini digunakan untuk operasi string seperti strcmp dan strcopy, strcpy. Tuh. Kemudian di sini ada define max mahasiswa 1000. Nah, hashtag define di sini digunakan untuk mendefinisikan konstanta. Kemudian max mahasiswa 1000 itu berarti jumlah maksimal mahasiswa yang bisa disimpan adalah 1000. Kemudian di sini ada type def enum male female gender. Nah, enum di sini ya, enum di sini digunakan untuk membuat daftar nilai tetap. Dan untuk male dan female ini adalah untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa. Karena jenis kelamin kan ada dua, ada laki-laki dan perempuan, male atau female. Kemudian di sini ada type def struct. Nah, ini untuk type def struct ini digunakan untuk membuat struktur data, structure. Nah, untuk struktur datanya. Struktur ini akan menyimpan informasi mahasiswa. Kemudian di sini ada char nama 50. Artinya apa? Ini adalah nama mahasiswa yang maksimalnya itu adalah 50 karakter. Kemudian ada NIM yang maksimalnya itu 20 karakter. Kemudian ada tahun masuk. Ini adalah tahun masuk mahasiswa dan ada gendernya yang kita sudah kita buat tadi yang male dan female itu. Ini adalah struktur untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian integer main. Nah, integer main ini adalah fungsi utama untuk tempat program dieksekusi. Ini adalah
fungsi utamanya agar program itu dieksekusi. Kemudian di sini ada data max mahasiswa. Ini merupakan array yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Kemudian ini ada count male sama dengan 0 dan count female sama dengan 0. Ini adalah variabel penghitung mahasiswa dan mahasiswi. Jadi dia akan menghitung jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian ada total mahasiswa sama dengan 0. Yang artinya ini adalah menghitung total mahasiswa yang dimasukkan. Kemudian command 10. Ini digunakan untuk menyimpan perintah pertama yang dimasukkan. Kemudian program akan membaca perintah pertama di sini. Jadi program membaca inputan pertama sebagai inputan pertama yaitu berupa string dan menyimpannya di command. Kemudian program juga akan mengecek apakah perintah pertama itu register. Jika perintah pertama bukan register, abaikan inputnya. Nah, strcmp command register tanda seru sama dengan 0 sini adalah untuk membandingkan komen dengan register. Kemudian, jika bukan register, program langsung mencetak 0, 0 seperti ini. Jika dia bukan register, maka program akan mencetak 0, 0 seperti ini. 0, tanda penghubung garis, lalu 0. Dan berhenti. Kayaknya dibuat di sini return 0. Kemudian, program juga akan membaca input data mahasiswa. Nah, loop while di sini loop while di sini akan membaca data mahasiswa selama jumlah mahasiswa belum mencapai batas atau max mahasiswa. Max-nya tadi kan sudah dibuat itu 1000. Kemudian scanf. Scanf membaca satu baris penuh dari input. Nah, itu adalah membaca satu baris penuh. Itu adalah fungsinya. Kemudian program juga akan mengecek jika input adalah garis putus-putus seperti ini. Jika input dari pengguna berupa garis putus-putus seperti ini, maka program akan berhenti. Nah, kemudian di sini adalah uh, data mahasiswa yang dibuat tadi. Ada nama, name, gender, dan tahun. Nah, scanf di sini, scanf digunakan untuk memecah input berdasarkan tanda garis, tanda garis yang sudah didefinisikan tadi, yang ini, tanda garis yang ini, gitu. Kemudian di sini data dipisahkan ke dalam variabel. Kemudian di sini ada nama mahasiswa, kemudian ada name-nya, ada gendernya, ada tahun masuknya. Kemudian program juga akan menentukan jenis kelamin berdasarkan string inputnya. Nah, di sini jika gendernya adalah male, maka gender sama dengan male. Kemudian count male bertambah. Kemudian jika gendernya itu adalah female, maka gender sama dengan female. Kemudian count female bertambah. Jika gender jika gender yang diinput tidak valid, program melanjutkan ke input berikutnya dengan continue. Itu adalah fungsi dari continue itu. Kemudian program akan menyimpan data mahasiswa ke dalam array, di mana strcpy ini, yang ini digunakan untuk menyalin string ke dalam struktur mahasiswa. Kemudian total mahasiswa ini akan bertambah setelah data disimpan. Jadi total mahasiswa akan dihitung. Kemudian program akan menampilkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi.
yaitu dari count male and count female-nya. Kemudian program akan selesai dengan kembalian nol. Sini, return nol. Jadi program ini membaca data mahasiswa berdasarkan beberapa format yaitu nama, NIM, tahun masuk, dan gender. Kemudian untuk membuktikannya apakah kode ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Untuk inputannya, mari kita ambil contoh dari contoh pertama dan contoh keduanya nanti dari modul. Misalnya ini, kita mau ambil yang ini, contoh inputannya. Kemudian kita copy aja, kita paste. Nah, di sini kemudian kita enter. Dan ya benar, 1, 3. Karena ini kan tadi, ini sum of male and sum of female. 1. Apakah benar jumlah mahasiswa satu dalam inputan itu cuma 1? Ya benar. Yang laki-laki cuma si Ishak. Sisanya female, perempuan. Si Ana, si Risa, sama si Fitri di sini. Jadi program sudah berjalan dengan baik. Karena jika diinput nama, NIM, tahun, dan gendernya, dan outputnya itu yang diminta adalah jumlah mahasiswa itu berapa, jumlah mahasiswi itu berapa. Jadi untuk contoh kedua, mari kita gas. Dan ya, sum of male, jumlah mahasiswa adalah 3, benar. Yaitu ada si Ishak, ada si John, ada si Leonardo. Untuk female-nya nggak ada, karena tidak ada mahasiswi yang diinput. Gitu. Kemudian apa yang terjadi jika kita menginput hanya yang ini, hanya garis putus-putus. Jika garis putus-putus, maka program akan memberikan output 00 di sini. Gitu. Jadi secara keseluruhan kode program yang saya buat untuk tugas satu ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Kemudian kita masuk ke tugas yang kedua di sini. Nah, tugas yang kedua, setelah program yang pertama tadi sudah selesai, nah di sini akan dibuat tantangan baru. Nah, tantangannya itu adalah, nah, untuk inputnya, pada dasarnya untuk program input masih sama dengan program yang pertama atau program yang sebelumnya. Nah, tapi pada tugas yang kedua ini, kita ada tantangan baru, di mana baris pertama merupakan jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang diinput. Satu baris keluaran ini terdiri atas 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi yang diseparasi dengan simbol garis. Baris kedua merupakan nama-nama mahasiswa. Baris kedua merupakan nama-nama mahasiswi. Nah, untuk baris keluaran terdiri dari 0 sampai banyak segmen, tergantung banyaknya inputan identitas mahasiswa dan mahasiswi yang diseparasi dengan simbol garis seperti ini. Jadi di sini ada, jadi jika diberi inputan nama, NIM, tahun, dan gender tadi, untuk tugas kedua program akan memberi output jumlah mahasiswi, kemudian nama mahasiswa pertama, nama mahasiswa kedua, atau nama mahasiswi pertama, nama mahasiswi kedua gitu. Jadi untuk tugas kedua ini outputnya itu formatnya bertambah. Jadi program akan memberikan nama si mahasiswa atau nama si mahasiswinya, bukan hanya jumlahnya saja. Oke.
kita masuk ke kode untuk tugas yang kedua. Nah, di sini untuk keseluruhan kode program hampir mirip dengan kode yang pertama. Cuman bedanya di sini untuk tugas yang kedua itu ada tambahan kode program. Jadi untuk keseluruhan hampir sama. Jadi yang sudah ada pada kode program pertama tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Tapi di sini saya akan menjelaskan kode program yang baru untuk tugas yang kedua ini. Nah, apa itu bagian yang baru pada tugas kedua ini atau kode program untuk tugas kedua? Nah, jadi untuk um, jadi di sini program memberikan uh, di sini ada char male name dan female names. Jadi ada tambahan code baru yaitu untuk nama mahasiswa dan nama mahasiswinya. Pada kode program yang ini akan menyimpan nama mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam array terpisah. Nah, jadi di sini ada male, male names dan female names. Di mana ini male names untuk menyimpan data nama mahasiswa laki-laki dan menyimpan nama mahasiswi. Nah, kemudian program juga menyimpan nama mahasiswa berdasarkan gendernya. Jadi program juga menyimpan uh, nama mahasiswa berdasarkan gendernya. Di mana? Nah, di sini kita lihat bahwa di sini ada strcmp, gender str, male, gender sama dengan male, strcpy, male names, count male. Di mana di kode pertama itu kita hanya menghitung count male dan count female-nya. Tapi di kode ini, selain menghitung jumlah mahasiswa dan jumlah mahasiswi, kita juga menyimpan nama mahasiswa ke dalam array yang sesuai male names atau female names-nya di sini. Jadi program juga menyimpan nama si laki-laki itu siapa, nama si perempuan yang diinput itu siapa, tidak hanya jumlahnya saja. Kemudian program akan uh, menampilkan daftar nama mahasiswa laki-laki di sini. Menampilkan daftar nama mahasiswa laki-laki dan menampilkan daftar nama mahasiswi. Nah, loop for di sini digunakan untuk mencetak semua nama mahasiswa laki-laki yang disimpan di mail names. Telah disimpan di sini. Kemudian setiap nama itu dipisahkan oleh garis seperti ini. Kemudian setelah selesai diberikan baris baru slash n, nah, supaya output lebih rapi. Sama seperti untuk mahasiswi sama juga di sini program akan mencetakkan nama mahasiswi sesuai yang ada pada female names tadi. Kemudian untuk outputnya lebih rapi dibuat baris baru dengan slash n. Kemudian program akan berhenti dengan return null ini, yang menandakan bahwa program sudah bisa dijalankan dan akan berhenti. Jadi untuk membuktikannya apakah kode program ini sudah baik dan benar, mari kita compile dan run. Untuk inputnya, kita ambil contoh dari modul. Misalnya ini, apakah outputnya ada tambahan Ishak, Ana, Risa, dan Fitri? Mari kita coba. Kita enter.
Dan ya benar, program memberi output yaitu nama si mahasiswanya si Ishak, nama si mahasiswinya itu si Ana, si Risa, sama si Fitri. Kemudian contoh lain, misalnya ini nih, contoh lain. Nah, kenapa dia nggak ada di bawahnya si nama mahasiswi? Karena di inputnya kita tidak ada nama mahasiswi. Semuanya ini adalah male atau laki-laki. Jadi jumlahnya, jumlah mahasiswa tiga. Nama-namanya siapa? Si Ishak, si John, sama si Leonardo. Gitu. Kemudian apa yang terjadi jika kita hanya menginput garis putus-putus seperti ini? Yang terjadi adalah nol, nol. Tidak ada, ini yang artinya tidak ada mahasiswa, data mahasiswanya. Jadi secara keseluruhan untuk kode program pada tugas 2 ini sudah berjalan dengan baik dan benar karena untuk input dan outputnya sudah sesuai dengan modul dan program juga berjalan dengan baik memberikan output yang sesuai. Baiklah, sekian video presentasi yang dapat saya berikan mengenai praktikum kali ini, yaitu praktikum yang keempat mengenai enum dan structure. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton supaya kita lebih memahami mengenai enum dan structure dalam bahasa pemrograman C. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera.